Modus pelaku penipuan yang mirip dengan aksi penggendaman membuat sejumlah korban lansia merugi ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana cara sindikat penipuan ini membuat korban menuruti keinginan mereka hingga menyerahkan hartanya? Simak penelusuran di gelar perkara. Bahwa pelaku-pelaku ini menyasar korban-korban yang ingin melakukan penyetoran atau penarikan di bank, di perbankan. Dan hampir semua rata-rata korbannya adalah lansia. Kata-kata apa yang biasanya Anda keluarkan jadi jurus jitu menguasai pikiran? Saya menanyakan suatu alamat. Butuh waktu berapa lama biasanya Anda melakukan aksi itu sampai Anda merasa bahwa korban ini sudah terkuasai pikirannya? Mungkin 1 jam. Baru-baru ini seorang perempuan lansia di Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi korban tipu muslihat gendam. Komplotan penipu sengaja mengincar lansia. Sejumlah orang telah menjadi korban. Tak hanya uang jutaan rupiah, perhiasan emas milik korban pun dengan mudah disikat. Lantas, bagaimana para pelaku dengan mudah menguasai pikiran korban dan membuat korban mengikuti kemauan pelaku? Simak penelusuran saya di gelar perkara. Pertengahan Agustus lalu, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, para pelaku penipuan melancarkan aksinya menyasar seorang perempuan yang baru keluar dari sebuah bank. Salah satu pelaku mendekati korban. Berikutnya pelaku lain turut menghampiri korban. 2 pelaku merupakan bagian dari sindikat kejahatan gendam yang kerap beraksi di Jabodetabek. Sepak terjang para pelaku dihentikan polisi beberapa hari setelah videonya viral di media sosial. Tersangka yang kita amankan ada 4, tetapi dari modusnya adalah menyasar lansia. Guna mencari tahu bagaimana sebenarnya kejadian yang menimpa korban LYS, kami mendatangi TKP di sebuah komplek ruko di Jalan Arteri Kelapa Gading. Pada siang hari, suasana di sini tidak terlalu ramai. Terlihat sejumlah tempat terpasang CCTV. Disinilah tempat kejadian perkara aksi penipuan dengan cara menggendam seorang nenek lansia berinisial LYS. Pada saat kejadian, perempuan berusia 70 tahun tersebut tengah berjalan sendirian keluar dari sebuah bank. Tiba-tiba, 2 orang tak dikenal mendekati korban. Entah apa yang dikatakan oleh para pelaku hingga membuat nenek berinisial LYS tersebut mengambil uang dan emasnya lalu menukarnya dengan mata uang asing milik pelaku. Saya akan mencoba menemui sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut. Kami bertemu Munan. Petugas parkir ini sempat melihat korban LYS berbicara dengan para pelaku usai keluar dari bank. Munan yang hafal dengan wajah korban tak menaruh curiga terhadap 2 orang yang menghampiri korban. Munan mengira keduanya adalah saudara korban. Saya pikir itu dia masih saudara. Non kejadiannya ya pas di bawah kamera. Nah, dia ngobrol, pertama laki-laki diikutin sama laki-laki, ibu-ibu itu nenek-nenek. Saya juga sepintas kayak kenal gitu ibu-ibunya, cuma nggak tahu rumahnya di mana. Gitu. Ibu itu memang sering datang ke... Dia nasabah BRI, sering nabung. Gitu. Lama masuk ke BRI, dia juga bawa kayak bawa kresek. Siapa yang bawa kresek? Nenek-nenek itu. Munan menyebut setelah mengobrol dengan 2 pelaku, korban yang sempat melakukan penyetoran sejumlah uang kembali masuk ke dalam bank. Nggak lama keluar,
ibu-ibu itu, nenek-nenek keluar, ditahan sama dia, sama laki-laki itu. Ditahan ketika nenek keluar dari bank? Ditahan, katanya. Mungkin teman saya yang tahu nih, disuruh ambil lagi katanya tabungannya. Mbak Sherla mungkin boleh diceritakan ketika Mbak Sherla melihat korban atau nenek berinisial LYS itu ketika keluar dari bank. Itu bagaimana? Ya, saya posisi di sini lagi ngobrol. Terus nenek itu mau ketabrak di situ. Apakah ada suasana ribut dari security atau bagaimana? Security Berry langsung nyamperin sih, nanya kenal enggak? Nyamperin Mbak Sherla. Kenal enggak gitu kan? Terus saya bilang enggak kenal, cuman sekedar nolongin aja gitu. Soalnya dari BRI itu udah curiga. Dia habis nabung kok ditarik lagi, nominalnya gede gitu doang sih. Terungkapnya sindikat penipuan dengan cara mengendalikan kesadaran korban berawal dari adanya laporan 3 korban lansia dalam waktu berbeda di Polsek Kelapa Gading. Salah satunya laporan korban LYS yang menjadi korban penipuan pada 16 Agustus lalu. Yang kami terima laporannya ada 3 LP ya, 3 LP. Pertama di bulan Februari, bulan Juni, dan bulan Agustus seperti itu. Polisi menangkap 4 pelaku gendam di tempat persembunyian mereka di wilayah Jakarta. Sementara itu, 3 pelaku lain ditangani tim Polda Sumatera Utara. Diketahui para pelaku merupakan residivis kasus serupa di sejumlah daerah. Kita dapat mengungkap kelompok dengan sindikat yang bukan sindikat yang kecil ya, sindikat yang terorganisir. Kenapa saya sampaikan sindikat yang terorganisir? Bahwa masing-masing pelaku ini ada perannya. Lalu masing-masing pelaku ini memang sudah langganan keluar masuk penjara dengan tindak pidana yang sama. Ada beberapa pelaku sempat menjadi residivis yang ditangani oleh Polda Bali pada tahun 2022. Lalu ada juga residivis pelaku itu diamankan di Magelang dan Malang. Dalam aksinya, pelaku menarik simpati korban dengan berpura-pura sebagai warga negara asing yang meminta tolong pada korban untuk menukar sejumlah mata uang dolar. Korban LYS kehilangan uang 30 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Salah satu tersangka berpura-pura sebagai warga negara asing yang akan melakukan penukaran dolar dengan serangkaian tipu muslihatnya sehingga korban tertipu daya akhirnya melakukan penukaran uang sejumlah 30 juta rupiah. Lalu ada beberapa perhiasan juga yang sempat diberikan korban kepada tersangka. Tersangka menggunakan serangkaian kata-kata tipu muslihat, meyakinkan korban dengan melakukan penukaran dolar tentang nilai tukar dolar, ada keuntungan di situ sehingga korban menginginkan untuk melakukan penukaran tersebut. Guna melancarkan tindak kejahatannya, para pelaku berbagi peran. RSKT alias Profesor berperan sebagai WNA dan mencari korban. SA alias Lina dan AS berperan sebagai pegawai bank. Sementara A alias Jojon sebagai driver. Polisi menyebut keempat pelaku kerap beraksi di wilayah Jakarta. Pelaku-pelaku ini menyasar korban-korban yang ingin melakukan penyetoran atau penarikan di bank, di perbankan. Dan hampir semua rata-rata korbannya adalah lansia. Keterangan dari tersangka yang kami lakukan pendalaman, ini ada 15 TKP. Dalam kasus penipuan ini, para pelaku mendekati korban secara persuasif, seperti yang dilakukan RSKT alias Profesor. Lelaki yang kerap keluar masuk penjara ini menyapa calon korban dengan ramah guna menarik perhatian korban. Setelah saya sapa, tidak semua orang yang saya sapa itu mau. Nah,
Kebetulan yang kemarin itu saya sapa mau. Jadi kalau setelah saya sapa mau, saya menanyakan suatu alamat dan dia mau mengantarkan. Seperti yang dilakukan pelaku gendam lain, RSKT berusaha menguasai pikiran korban dengan kata-kata spesifik, diantaranya menanyakan alamat. Kata-kata apa yang biasanya Anda keluarkan menjadi jurus jitu menguasai pikiran korban? Saya menanyakan suatu alamat. Butuh waktu berapa lama biasanya Anda melakukan aksi itu sampai Anda merasa bahwa korban ini sudah terkuasai pikirannya? Mungkin 1 jam. Jika korban bersedia diajak bicara, pelaku akan menyampaikan keinginannya. Obrolannya saya ingin menukarkan uang, saya butuh uang rupiah banyak, saya ingin menukarkan dolar. Kalau si korban ini punya uang di tabungan banyak, nanti akan saya kasih lebih 2 kali lipat. Kalau korban punya uang 10 juta, nanti saya akan kasih 20 juta. Kini RSKT dan tersangka lainnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya di atas 7 tahun penjara. Pasal yang kita persangkakan 372 dan 378, ya kan, penipuan dan penggelapan. Namun karena masing-masing pelaku ini adalah melakukan tindak pidana yang berulang, maka kami kenakan pasal 64. Pasal 64 ini pemberatan. Pemberatan artinya ditambah 1/3 dari hukuman pokok. Komplotan pelaku gendam yang mengincar lansia telah beraksi belasan kali di wilayah Jabodetabek. Saat ini baru 3 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Lantas, siapa sajakah orang yang mudah digendam dan bagaimana cara agar terhindar dari tipu muslihat para pelaku gendam? Simak ulasannya bersama saya. Para pelaku penipuan mengincar lansia karena dianggap mudah bersimpati dan peduli. Benarkah demikian? Dapatkan jawabannya di gelar perkara sesaat lagi. Gelar perkara kembali untuk Anda. Saudara, tingkat kewaspadaan dan daya kritis berkurang membuat lansia rentan jadi korban kejahatan. Ada beberapa cara agar lansia terhindar dari kejahatan penipuan. Simak liputannya berikut ini. Dan target korban ini mereka akan mencari yang paling kelihatan rentan. Apa sih yang dimaksudkan rentan? Ya biasanya mereka akan lihat dari gender, dari usianya. Cirinya seperti apa? Cirinya pertama, orang tersebut tidak fokus, terlihat seperti banyak masalah gitu. Kemudian biasanya mereka juga akan mencari orang-orang yang vulnerable, gitu ya, orang-orang yang mengalami kerentanan, dan salah satu yang mengalami kerentanan di sini adalah lansia. Kalau dibilang khawatir, sangat khawatir, apalagi terutama untuk para wanita ya. Khawatir banget sih, apalagi sekarang banyak ya. Tapi Ibu sendiri khawatir nggak? Ya khawatir sih, khawatir. Ya paling banyakin doa kali ya, kalau mau keluar rumah, zikir mungkin itu ya. Kekhawatiran warga terhadap maraknya kasus penipuan mirip gendam cukup beralasan. Lantaran pelaku mengincar lansia yang tengah keluar rumah sendirian. Kasus penipuan yang menimpa lansia pertengahan Agustus lalu di Kelapa Gading, Jakarta Utara menunjukkan pelaku telah berpengalaman. Perhatikan video ini. Pelaku mendekati perempuan lansia yang berjalan sendirian usai keluar dari bank. Pelaku diketahui berpura-pura jadi warga negara asing yang hendak menukarkan uang dolarnya dengan uang rupiah milik korban. Pelaku juga menawarkan keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang. Berikutnya datang pelaku lain yang turut berbicara dengan korban. Beberapa saat kemudian, korban pun kembali ke bank untuk mengambil uang yang baru disetorkan, lalu menyerahkannya pada pelaku. Psikolog menilai,
Para pelaku memiliki keterampilan berkomunikasi untuk menarik perhatian dan mendapat simpati korban. Dia berpura-pura sebagai WNA untuk menarik perhatian, berarti kan dia ketika dia berpura-pura menjadi WNA kan dia menggunakan bahasa asing dong, Mbak. Dia berpura-pura menggunakan bahasa asing kan untuk menarik perhatian nenek tadi kan. Kan artinya kan ini sebuah skill yang harus dimiliki, yang bukan orang dengan bisa langsung dengan mudah dia misalnya sok berbahasa Inggris atau lain-lain kan gitu loh, Mbak. Dan itu upaya-upaya untuk menarik perhatiannya gitu loh, Mbak. Jadi dia memang ada cara-cara dia untuk melakukan menarik perhatiannya dengan tadi, apalagi bagi orang Indonesia mungkin dengan melihat orang terlihat seperti warga negara asing kan menarik perhatian kan, Mbak. Para pelaku memanipulasi korban menggunakan rangkaian kata-kata bohong yang dikemas sedemikian rupa. Korban terperdaya hingga menuruti semua keinginan pelaku. Jadi ada upaya manipulasi di sini yang dia lakukan sehingga korbannya tadi melakukan apa yang dia inginkan gitu. Biasanya terkait dengan tindak kriminalitas, tindak kejahatan misalnya untuk mengambil barang-barang hak miliknya, misalnya atau mengambil uang atau barang-barang personal lainnya, handphone dan lain-lain untuk diberikan gitu. Karena kenapa dia bisa berikan semuanya, dia bisa dikuras semua hartanya, karena dia dalam posisi dia tidak sadar. Sementara itu, kriminolog menyebut kejahatan penipuan dengan menggunakan keterampilan berbicara untuk mempengaruhi korban marak dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Sebelum beraksi, para pelaku mempelajari calon korban, mengincar sasaran yang rentan. Baik pelaku tunggal ya, artinya pelaku yang melakukan kejahatannya sendiri, atau yang saat ini mungkin lebih marak dilakukan, yaitu yang berkumpul menjadi satu sindikat atau pelaku yang lebih dari satu orang, biasanya bisa bertiga atau berlima dengan pembagian peran yang berbeda-beda nih gitu di antara para pelaku ini. Sindikat ini biasanya sudah mempelajari paling tidak siapa saja target korban mereka, dan target korban ini mereka akan mencari yang paling kelihatan rentan. Apa sih yang dimaksudkan rentan ya? Biasanya mereka akan lihat dari gender, dari usianya, kemudian juga dari apakah dia berpergian sendiri atau bersama orang lain. Dan kalau pelaku biasanya tentu akan mencari orang yang sendirian ya gitu, yang memang sedang berada di tempat umum sendirian, mungkin terlihat tidak terlalu waspada gitu ya, atau mungkin pelaku melihat orang ini tidak mengenal wilayah lokasi tempat umum dengan baik gitu, sehingga lebih mudah gitu untuk didatangi ya, disamperin dan juga membuka interaksi ya dengan korban. Komplotan penipuan sengaja mengincar lansia karena dianggap mudah bersimpati dan biasanya memiliki kepedulian tinggi. Ini merupakan kunci bagi pelaku untuk mendekati korban. Pada saat pelaku ini mencoba untuk mempelajari korban gitu ya, dia juga akan melihat nih gitu stereotipe gitu ya, walaupun ini hanya stereotipe ya, bahwa kalau korbannya perempuan, kalau korbannya mungkin sudah agak berusia dewasa gitu ya, bahkan mungkin berusia di atas 50 gitu ya, dia melihat bahwa korban itu cenderung lebih cepat bersimpati gitu ya, lebih cepat ingin memberikan bantuan. Apalagi kalau kemudian korban kan dalam kasus ini berpura-pura menjadi warga negara asing gitu ya, dia menempatkan diri sebagai korban yang butuh bantuan gitu ya, tidak berdaya gitu, sehingga simpati dari korban inilah yang ingin coba dia dapatkan gitu. Selain itu, secara umum, lansia baik lelaki maupun perempuan tergolong rentan menjadi sasaran penipuan lantaran tingkat kewaspadaan dan daya kritis para lansia biasanya telah menurun. Memang ada orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang beresiko. Cirinya seperti apa? Cirinya pertama, orang tersebut tidak fokus, terlihat seperti banyak masalah gitu. Kemudian biasanya mereka juga akan mencari orang-orang yang vulnerable gitu ya, orang-orang yang mengalami kerentanan, dan salah satu yang mengalami kerentanan di sini adalah lansia. Saya tidak menyampaikan bahwa semua lansia termasuk dalam yang vulnerable.
Agar para lansia tak mudah jadi korban penipuan dengan modus bujuk rayu ataupun gendam, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikkan. Pertama, selalu waspada saat berada di luar rumah. Jangan pergi keluar rumah sendirian, sebaiknya ada yang menemani. Jika ada orang asing menghampiri, jangan banyak bicara. Waspada dan jaga jarak terhadap orang baru dikenal yang sok akrab. Kalau ada orang menepuk Anda tiba-tiba, tenang, jangan kaget. Berikutnya, selalu berdoa. Jangan mudah tergiur iming-iming mendapat keuntungan yang tak masuk akal. Dan jangan tertipu oleh penampilan orang baru dikenal. Nah, justru kita harus lebih berhati-hati ketika ada tiba-tiba orang asing, orang nggak kita kenal, tapi kok dia perhatian. Nah, itu caranya dong. Dengan intensi baiknya, dengan good lookingnya dia ingin menjadi teman, bercerita, bertanya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mengajak kita cerita untuk menarik perhatian kita, gitu. Nah itu kita udah harus hati-hati tuh Mbak. Jadi biasanya memang, jadi penampilannya sekali lagi pelaku kriminal tuh sekarang jangan dibayangkan pelaku kriminal apapun ya dalam konteks apapun tuh menyeramkan. Justru enggak, mereka tuh very nice people. Mereka good looking, mereka kelihatannya, dan mereka terlihat intelek, terlihat smart banget ketika berbicara. Tapi justru orang yang seperti itu yang berbahaya. Pelaku penipuan dengan berbagai modusnya ada di mana-mana. Waspada adalah kunci utama terhindar dari kejahatan. Temani para lansia saat mereka berada di luar rumah sendirian. Dan jika Anda mengalami kasus serupa, berapapun kerugiannya, segera melapor ke pihak berwajib agar komplotan para pelaku gendam tidak semakin merajalela. Audrey Zevanya, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Gara-gara memelihara ikan aligator, seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur divonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Tetap digelar perkara.